Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Salam sejahtera calon SNP3K. Kembali lagi admin melanjutkan soal pembahasan SJT untuk pelamar kategori P2 dan P3. Soal SJT ini soal yang akan berisi tentang soal-soal yang mengarah pada studi kasus dan pelamar nanti diminta menjawab dengan pengalaman saat menjadi guru. Soal yang pertama, dalam diskusi kelompok, seorang siswa mendominasi percakapan dan tidak memberi kesempatan teman-temannya untuk berbicara. Bagaimana Anda akan menangani pada situasi tersebut? A. Membiarkan siswa tersebut terus berbicara karena dia aktif. B. Menghentikan diskusi dan menegur siswa tersebut. C. Memberi petunjuk kepada kelompok untuk berbagi waktu bicara. D. Mengubah pembagian kelompok agar siswa tersebut berada di kelompok yang berbeda. E. Memberikan kesempatan bagi yang pasif untuk berbicara. Jawaban yang paling tepat adalah memberikan petunjuk kepada kelompok untuk berbagi waktu bicara. Dilanjut soal nomor 2. Saat Anda meminta siswa untuk membentuk kelompok, ternyata berjalan sangat alot sekali. Siswa tampak sulit melakukan atau bergabung ke kelompok yang mana. Alhasil memakan waktu pelajaran. Melihat situasi ini, apa yang Anda lakukan? A. Menentukan kelompok agar cepat selesai dan tidak memakan waktu. B. Menunggu siswa menentukan kelompok karena jika memilih sendiri tugas kelompok akan maksimal. C. Melarang siswa menentukan kelompok sendiri di kesempatan berikutnya. D. Membantu siswa dalam penentuan kelompok agar lebih efektif. E. Memberikan hukuman karena telah menghabiskan banyak waktu. Maka jawaban paling relevan dan nilai poin yang paling tinggi adalah membantu siswa dalam penentuan kelompok agar lebih cepat dan efektif. Soal nomor 3. Seorang guru SMK memiliki jam istirahat lebih lama dikarenakan tidak memiliki jam mengajar setelah istirahat. Apa yang sebaiknya dia lakukan selama istirahat? A. Memeriksa pesan teks karena takut ada pesan yang penting. Berbicara dengan guru lain untuk saling mendekatkan diri. C. Menyusun rencana liburan akhir. D. Membuat modul ajar. E. Membersihkan meja ruangan agar tampak rapi. Maka jawaban yang paling tepat adalah ya, D. Membuat modul ajar. Soal nomor 4. Anda menyadari bahwa beberapa siswa sering mengantuk dan kurang berenergi di kelas pagi. Bagaimana Anda akan menangani situasi ini? A. Menyuruh mereka untuk tidur lebih awal. B. Mengubah aktivitas pembelajaran menjadi lebih interaktif. C. Menerapkan reward and punishment kepada mereka yang aktif dan pasif. D. Mengabaikan karena itu bukan masalah Anda. E. Menelpon orang tua dan meminta menasihatinya. Maka jawaban yang paling relevan adalah mengubah aktivitas pembelajaran menjadi lebih interaktif sehingga siswa yang mengantuk bisa lebih berenergi. Soal nomor 5. Suatu hari ada siswa yang tiba-tiba mendatangi Anda protes tentang nilai rapot yang ia dapat di mata pelajaran Anda. Ia merasa telah mengerjakan tugas UAS dengan baik. Dalam hal ini yang akan Anda lakukan adalah A. Menegur siswa tersebut karena tidak mempercayai gurunya. B. Memperlihatkan hasil ulangan akhir semester anak tersebut di mata pelajaran yang Anda agar clear. C. Menenangkan anak tersebut lalu meminta dia menerima keputusan karena dirasa sudah tepat. D. Memberikan rekap hasil pencapaian anak tersebut di mata pelajaran Anda. E. Memberitahu bahwa nilai sikaplah yang kurang. Maka jawaban yang paling tepat adalah memberikan rekap hasil pencapaian anak tersebut di mata pelajaran Anda. Jadi nanti akan muncul rekap nilai kognitif, psikomotorik maupun nilai sikap. Jadi ada kriteria yang ditentukan untuk menentukan nilai anak tersebut. Soal nomor 6. Suatu hari ada wali murid datang ke sekolah membawa surat keterangan tidak mampu. Ia meminta keringanan mengenai biaya sekolah anaknya.
Sebagai guru kelas, dari wali murid tersebut apa yang sebaiknya Anda lakukan? A. Meminta wali murid tersebut datang lain waktu ketika ada petugas yang seharusnya mengurusi. B. Memohon maaf karena seolah tidak dapat membantu. C. Mengajak menemui kepala untuk mengajukan keringanan. D. Menerima surat keterangan tersebut lalu mengambil tindak lanjut. E. Membantu keuangan wali murid tersebut. Maka jawaban yang paling tepat adalah ya, menerima surat keterangan tidak mampu tersebut dan mengambil tindak lanjutnya. Soal nomor 7. Anda sedang memiliki masalah pribadi dengan rekan kerja Anda. Namun ini terjadi akibat kesalahpahaman yang membuat teman Anda marah dan memilih diam ketika bertemu dengan Anda. Apa yang akan Anda lakukan? A. Saya menunggu teman saya reda emosinya baru berbicara. B. Saya akan meminta maaf ketika dia mulai terlihat sabar. C. Saya akan meminta maaf dan menjelaskan hal yang sebenarnya. D. Saya akan menjelaskan apa yang terjadi sebenarnya agar dia tidak salah paham lagi. E. Saya meminta tolong rekan lain untuk menjadi penengah agar masalah cepat selesai. Jawaban yang paling tepat dan relevan adalah yang memiliki poin paling tinggi. Saya akan meminta maaf dan menjelaskan hal yang sebenarnya. Lanjut di soal nomor 8. Pak Ahmad adalah seorang guru yang sangat sabar, namun kesabarannya Pak Ahmad tidak membuat hasil mengantarkan siswanya menjadi nilai yang memuaskan. Hampir separuh siswa tidak tuntas dalam ujian ketika mengajar. Murid terlihat bosan mendengarkannya penjelasan Pak Ahmad dan malah ngobrol sendiri. Yang dilakukan seharusnya oleh Pak Ahmad adalah A. Mencoba banyak metode ketika mengajar sampai didapat metode yang sesuai. B. Membawa media konkret ke kelas agar siswa antusias. C. Mencoba membawa siswa ke lingkungan sekitar kelas untuk belajar dari alam. D. Memberi motivasi sebelum pembelajaran agar siswa semangat belajar. E. Tidak banyak melakukan ceramah dan meminta siswa bekerja dalam kelompok dan berdiskusi. Untuk kasus ini yang paling tepat adalah A. Mencoba banyak metode ketika mengajar sampai didapat metode untuk anak tersebut sehingga nanti tercipta sebuah pembelajaran yang bisa antusias, bisa ada komunikasi antar siswa dan guru sehingga nanti dapat menuntaskan kriteria nilai yang ada. Kemudian pembahasan dari saya 8 soal, belajar dikit-sedikit, nanti bisa paham dan menyelesaikan ujian P3K. Jangan lupa bantuannya like and subscribe. Terima kasih telah menonton. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.